kita mau baca ayat ini, saudara, baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. Lukas pasal 1 ayat 38. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Mari kita mau baca sama-sama. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Malam ini saya akan menyampaikan firman dengan judul tidak mengerti namun percaya. Do not understand but believe. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia dalam cara pandang atau dalam berpikir tentang kehidupan itu mempunyai dua sikap. Setiap kita ini. Apa itu? Yang pertama adalah rasionalis. Tapi yang kedua adalah empiris. Apa itu rasionalis? Apa itu empiris? Artinya adalah seseorang bisa cenderung lebih rasionalis adalah dia lebih mempercayai akal dan logika dalam membuat keputusan atau dalam memahami sesuatu. Sedangkan lebih empiris itu artinya lebih mengandalkan pengalaman dan bukti yang terlihat, yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang yang selalu mau memikirkan logika sebelum bertindak, itu mempunyai sikap yang cenderung rasionalis. Saudara sekali, cenderung rasionalis. Sedangkan yang selalu mau mencoba sendiri sebelum percaya, itu memiliki sikap yang cenderung empiris. Namun ini jadi catatan penting buat kita. Penting untuk kita semua, untuk kita ingat bahwa jarang ada orang yang sepenuhnya rasionalis atau sebaliknya dia sepenuhnya empiris. Kebanyakan orang itu menggabungkan kedua sikap tergantung pada situasi. Sekali lagi, rasionalis adalah orang yang mempercayai bahwa pengetahuan dan kebenaran utama itu diperoleh melalui akal pikiran dan alasan logis. Masuk akal. Misalnya, filosof terkenal yang bernama terkenal rasionalis itu seperti Descartes. Dia menggunakan penalaran untuk mencapai kesimpulan. Dan kesimpulannya dia berkata begini, aku berpikir, maka aku ada. Cogito ergo cum. Aku berpikir, maka aku ada. Tokoh yang lain itu bisa seperti Spinoza, Leibniz. Mereka menyimpulkan bahwa semua segitiga itu memiliki tiga sisi. Hanya melalui pemikiran. Sekali lagi ya Bapak Ibu, segitiga itu mempunyai tiga sisi. Hanya melalui pemikiran tanpa perlu melihat ke semua segitiga di dunia. Enggak perlu lihat. Dalam pemikiran saja. Jadi enggak perlu ke Jakarta, enggak perlu ke Singapura, enggak perlu ke Kuala Lumpur. Segitiga di sana sama di sini sama. Tiga sisi. Nah itu rasionalis. Tapi ini berbeda dengan empiris. Empiris itu berpendapat bahwa pengetahuan utama berasal dari pengalaman indera dan pengamatan. Apa itu pengalaman indera? Pengalaman indera itu berarti yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan. Itu pengalaman indera. Prinsip intinya adalah begini. Tidak ada pengetahuan yang bawaan.
akal pikiran itu seperti lembaran kosong atau tabula rasa. Lembaran kosong yang diisi melalui pengalaman. Kalau tadi pakai akal pikiran, kalau ini pengalaman. Contoh tokohnya, Locke, Berkeley, Hume, saudara-saudara. Dan pemikirannya adalah begini Bapak Ibu. Mereka mengetahui bahwa api itu panas hanya setelah merasakannya sendiri. Atau melihat orang lain terkena panasnya. Baru mereka punya kesimpulan, oh api itu panas. Kenapa? Karena ngerasain sendiri. Atau ada orang lain yang merasakan, itu empiris. Dia harus memiliki pengalaman dasarnya. Secara sederhana, dari pemaparan tadi itu memberikan gambaran tentang kalau disimpulkan, kesimpulannya cuma begini. Mengerti dahulu, baru percaya. Itulah manusia, understand first, then believe. Mengerti baik dari hasil olah pikir, itulah yang disebut rasionalisme, maupun mengerti yang bersumber dari panca indera, pengalaman. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasa. Itulah empirisme. Sedangkan untuk menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan mau adalah sekalipun kita tidak mengerti, namun percaya. Nah tuh. Even if you don't understand, but believe. Seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya temukan dalam terjemahan The Message. Dikatakan jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka terjemahannya seperti ini. Apa yang kami percayai, tetapi belum kami lihat, itulah yang membuat kami terus maju. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa banyak kita yang disebut orang Kristen, kita yang disebut orang percaya, kita yang disebut pengikut Kristus itu tidak bisa bergerak maju karena Anda dan saya harus mengerti dulu baru percaya. Sedangkan cara Tuhan itu beda. Cara Tuhan adalah sekalipun tidak mengerti, namun percaya. Even if you don't understand, but believe. Dan ini biar jadi bekal kita untuk menghadapi tahun 2026 ini. Ada banyak hal yang sudah kita alami di tahun 2025. Gara-gara prinsip kita yang dulu. Saya harus ngerti dulu baru percaya. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu bisa mengalami kegagalan demi kegagalan. Ada begitu banyak jalan buntu. Ada begitu banyak kebingungan. Karena ternyata prinsip kita salah. Ngikut Kristus itu, sekalipun saya tidak mengerti, enggak ngerti dulu, tapi saya percaya. Aku harus percaya. Itulah sikap yang dibuat oleh Maria. Lukas 1 ayat 38 berkata begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Maria itu enggak ngerti. Tiba-tiba datang malaikat memberi salam.
ada tugas tersendiri, dia nggak ngerti. Bapak Ibu, pengalaman terbesar bagi seorang perempuan adalah mengandung. Ada begitu banyak perubahan besar yang dialami oleh perempuan ketika dia mengandung. Baik tubuh jasmaninya, baik mental kejiwaannya, terlebih ini, Maria itu belum bersuami. Yusuf statusnya adalah tunangannya. Oleh sebab itu Maria bertanya, Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan dijawab oleh malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Yesus, Kudus, anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria ketika mengalami sesuatu yang dia nggak ngerti, ini loh yang dibuat oleh Maria. Apa itu? Dengan penuh hormat dia menerima kenyataan tersebut. Ada berapa banyak kita ini nggak bisa nerima segala sesuatu. Kita tahu kok rencana Tuhan itu baik. Kita tahu rencana Tuhan itu indah. Tapi kenapa kok kita nggak hidup di dalam rencana itu? Kalau ada sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, bahkan lebih baik, lebih indah, saya percaya itu opsi kita untuk ikut rencana itu. Betul apa betul? Halo, nggak ada orang? Iya dong. Bapak Ibu milih enggak? Kayak saya kesini tadi. 5:30 dari rumah Bapak Ibu. Sampai sini jam 7. Ini saya berkata, enggak ada pilihan di Surabaya kalau hari Jumat driver. Saya berkata, Pak, Bapak harus menyadari sekarang. Jumat itu sama dengan malam minggu. Hah? Loh kok bisa? Iya Pak, malam minggunya pegawai negeri. Ya kan Sabtunya libur ya saudara. Puan mau pilih mana? Itu dia tunjukkan petanya, merah semua. Pilihannya cuma 2 nih. Kita mau naik Gojek biasa, atau Gojek prioritas, atau Gojek yang comfort, Gokar. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti nyari yang paling murah. Halo? Tapi saya mau tanya, kalau paling murah enak enggak kira-kira mobilnya? Hah? Loh enggak ada orang ya. Ya tepak-tepakan Pak. Kadang-kala dapat enak, puji Tuhan. Saya dulu pernah dengan anak-anak youth saudara. Anak-anak youth kami ini ibadah kita di tengah kota. Nah anak youth kami ini pulangnya di Bulak Banteng. Kenjeran ya, Bulak Banteng, Bulak Rukem itu. Saya berkata, mereka tak berangkatnya naik bemo karena kemalaman, ibadah youth-nya kemalaman, pulangnya sudah naik Grab aja. Bapak Ibu tahu, ketika mereka pesan Grab, kita tunggu, datang Grab-nya. Saya nggak percaya saudara, kalau itu Grab. Apa itu? Alphard Velfire. Nggak keliru tadi. Sampai 2 anak youth ini kakak adik bingung. Om Denny, ini kita nggak diculik toh katanya. Hah? Alphard Velfire. Betul? Loh, Pak kok bawa Alphard? Ini mobil sewaan. Jadi dia itu nganter manten saudara. Mobilnya sewa. Terus sudah ngedrop manten. Karena malam ada yang manggil Gojek. Menuju ke rumahnya dia. Lumayan dapat duit. Saya berkata hoki kamu ya. Naik Velfire. Anda tahu Bulak Banteng, Bulak Rukem itu kan kampung Madura ya. Kecil-kecil loh. Itu sak kampung keluar semua ini saudara. Ini ada 2 anak perempuan naik Velfire. Dari mana ini? Nah begitu Bapak Ibu. Kalau kita suruh milih, kita pasti milih yang enak enggak? Halo? Halo? Nanti pulang, pesan Grab, tunggu yang Velfire. Kalau bukan Velfire, cancel. Nah, saya percaya sampai besok pagi Bapak Ibu nggak dapat mobil itu. Kita pasti milih yang terbaik.
Kita pasti milih yang lebih indah, betul apa betul? Tapi kenapa kita nggak milih? Karena satu jawabannya, nggak cocok dengan kemauan saya. Itu problemnya. Tapi Maria tidak. Dia hormat, sekalipun dia nggak ngerti. Itulah bekal kita di tahun 2026 ini Bapak Ibu. Tuhan itu mau buat kepada kita jalan yang indah dan luar biasa. Siapa percaya? Yang percaya lambaikan tangannya, katakan amin. Aduh aminnya nggak percaya ini. Yang percaya katakan amin. Apalagi tahun ini kan tahun menurut Imlek ya. Tahun kuda api. Nah, saya sempat baca pokoknya tahun ini yang sat pasti sukses. Waduh, mangkane ning dalan niku sat kabeh nubruk mangkane. Ada berapa banyak sekarang itu? Semua pakai itu prinsipnya sat. Makanya dia nggak peduli, saudara sekalian, usahanya orang lain dimakan. Apalagi jemaatnya orang lain diambil loh. Halo? Betul nggak Bapak Ibu? Sat. Lah kok Tuhan caranya kayak gini ya? Pak Denny ini salah menyampaikan firman ini. Kok Tuhan kok beda, kok enggak sat. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Pertanyaannya, kita mau ikut yang mana? Maria dengan hormat. Itu dikarenakan utusan Tuhan, malaikat Gabriel, yang mengunjungi dirinya. Tujuan Gabriel adalah mempersiapkan Maria menjadi alat Allah untuk kelahiran Sang Juru Selamat Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu, bagi Maria itu adalah kehormatan besar. Kenapa? Karena pada zaman itu ya, pada masa itu ada kerinduan besar bagi para perempuan di Israel untuk menjadi ibu bagi Mesias. Lukas 1 ayat yang ke-42 mencatat itu. Dan Allah menentukan pilihannya kepada perempuan yang namanya Maria ini nih. Yang ini gak keliru. Pilihan Tuhan terhadap saudara gak pernah keliru. Lu kan ada yang amin. Halo, ada yang amin. 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 Gereja ini alamatnya mana toh? Babatan Pantai atau Kenjeran? Yang benar. Di Gojek ada 2 loh. Iya, Babatan Pantai, satunya Kenjeran. Jadi yang lalu saya mau dilewatkan Kenjeran, pintu ini loh, pintu mana? Pintu yang sebelah ini loh. Perumahan Kenjeran baru ya. Masuk situ, terus nanti ke sini. Oh alah, namanya tok beda. Tolong dicek ya nanti ya, Babatan Gereja GBT Genesis Surabaya itu alamatnya mana? Anak saya share log ini. Nanti ke papa, kamu jemput papa di sini. Loh Pak, ini kok agak maju ya Pak. Jadi di sana saudara. Kadang-kala kita bisa keliru loh. Di rumah saya di Wiyung. Kita pesen Grab itu saudara sekalian. Alamat saya Babatan Pilang Gang 1 nomor 4A. Anda tahu supir Grabnya di mana? Persis di pinggir jalan di Indomaret. Loh Pak, saya sudah di depan Indomaret ini. Bapak di Indomaret. Loh, saya di rumah. Loh Bapak di mana posisinya? Saya belakangnya Indomaret. Oh, berarti Pak petanya Bapak yang di handphone itu harus dikalibrasi. Karena bergeser. Bapak Ibu, buatan manusia Isa tidak tepat. Tapi kalau Tuhan gak pernah keliru. Loh, ada yang kasih salam kiri kanan, tidak pernah keliru. Loh, kok ada yang amin. Loh, kok ada yang amin. Ketika Tuhan milih Maria, ya Maria yang itu. Ketika Tuhan milih saudara, ya saudara ini. Gak keliru.
Hal itu dinyatakan dengan terus terang oleh Gabriel melalui salamnya. Salam engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tidak pernah keliru Bapak Ibu, tepat. Hanya ini, pemilihan itu memakai cara yang sulit dimengerti. Nah ini. Dan bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan Yahudi yang sangat memperhatikan kesucian keluarga. Dengan kata lain, sekalipun tidak mengerti, namun percaya. Even if you don't understand, but believe. Dan itu yang dikerjakan Maria. Enggak ngerti ini, tapi dia percaya. Karena aku hambamu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Sebagai pembandingnya, sangatlah berbeda dengan Sakaria. Yang di dalam ketidakmengertiannya itu membuahkan sikap tidak percaya. Lukas 1 sekarang ayat 13 sampai 20. Mari kita lihat. Di Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 20. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah apa? Dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia. Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan doamu dikabulkan. Artinya apa? Sakaria itu berdoa Bapak Ibu. Dia berdoa meminta anak. Sakaria dan Elisabet sampai usia lanjut belum dikaruniai anak. Dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Maria tidak meminta anak. Sakaria ini minta. Ada berapa banyak kita ini yang juga minta. Minta berkat Tuhan, minta kesembuhan, minta kesehatan, minta mujizat. Tapi ketika dikabulkan, sikap kita seperti Sakaria. Tidak percaya. Ayat 14 dikatakan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia, apa Bapak Ibu? Tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. 16, 2, 3. Ia akan membuat banyak orang apa? Allah mereka. 17, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang kepada, dan dengan demikian apa Bapak Ibu? Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi. 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, lihat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. 19, 2, 3. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 20. Sesungguhnya engkau akan apa? Nah tuh. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tuh tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.
Lihat Bapak Ibu, Zakaria yang di dalam sama-sama tidak mengerti, namun dia punya sikap tidak percaya. Terkadang dalam hidup kita itu kita menghadapi seperti itu. Satu kali ada orang-orang yang minta doa kepada kami, saudara sekalian. Dan saya selalu berkata, kami hanya berdoa. Mujizat kesembuhan itu punya Tuhan. Dan mujizat kesembuhan itu akan terjadi kalau engkau percaya. Sekalipun apapun yang terjadi, sekalipun dokter berkata ini berat, tidak mungkin, tidak akan bisa. Tapi kalau engkau percaya, kau akan lihat kuasa Tuhan. Saudara, ibu ini terkena kanker. Kebetulan istri saya juga backgroundnya kanker, jadi dia bisa konsultasi. Bagaimana dengan kanker dan sebagainya. Tapi kankernya beda. Kalau istri saya kanker payudara, dia bagian di dalam. Bagian kalau nggak salah di limpa dan hatinya dia. Dan dia berobat ke Malaysia. Saudara sekalian, ketika masa-masa pengobatan pertama kali itu belum ketemu kami juga tidak mengerti. Karena satu dan lain hal bisa terkoneksi dengan kami. Dan kita cuma per telepon aja mendoakan. Puji Tuhan, operasinya berjalan dengan baik di Malaysia dan dia balik ke Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kontrol tahun pertama bersih. Gak ada lagi kanker. Nah, sejak itu rutin Saudara. Jadi kadangkala dia yang telepon kami, kadangkala istri yang telepon dia untuk ayo kita berdoa. Supaya iman ini tetap bertahan. Iya bertahan berdoa. Tahun pertama puji Tuhan. Tahun kedua Bapak Ibu, tiba-tiba muncul bintik kecil. Itu di bekas operasinya. Bintik kecil. Saudara sekalian, bingung dia udah, panik. Ya sudah, ayo kita berdoa. Saya berkata begitu. Tugas kita cuma berdoa. Dan pesan Tuhan cuma berkata begini, kalau kamu percaya, sembuh, sempurna itu. Lu kan ada yang amin. 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 Kalau kamu percaya. Udah, pokoknya percaya. Saya bilang, udah gak ada apa-apa. Tuhan berkata sembuh sempurna. Tapi dia bimbang Bapak Ibu. Sekali lagi, omongan orang itu kita betul-betul harus saring. Tapi namanya manusia lebih mendengar orang lain daripada suara Tuhan. Ya udah terserah. Saya sebagai hamba Tuhan sudah bolak-balik ketemu kayak gitu itu. Tapi ini saudara saya bilang begini, tapi ini orang itu bilang, udahlah Tuhan itu bilang tidak akan ada sembuh-sembuh kamu itu. Kalau kamu percaya, sembuh-sembuh. Karena Tuhan jelas ngomong begitu. Iya Kodeng, iya sama saya. Tapi berikutnya bimbang lagi saudara. Bimbang lagi ya. Akhirnya balik saudara ke Malaysia. Dan dokter berkata harus dioperasi. Bintik kecil harus dioperasi. Kayak apa Koden? Ya sudah, kamu sudah lakukan itu berarti kamu gak punya imanmu kepada dokter, ya gak apa-apa juga, terserah, saya gak bisa maksa. Kayak contoh, mama saya kanker kandungan, gak perlu obat, sembuh. Bahkan ketika beliau meninggal, tahun 79 kena kanker kandungan, tahun 2010 beliau meninggal, sebelum beliau meninggal itu meninggal kena pneumonia, malpraktek. Jadi paru-parunya itu penuh dengan darah dan asam lambung. Lambungnya blooding, Bapak Ibu. Ketika dalam kondisi tidak sadar itu, saya bilang sama dokter, tolong difoto semua. Loh kenapa difoto semua? Karena kan urusannya paru-paru. Karena mama saya itu bilang, tahun 79, dia itu kena kanker kandungan. Sekalian, jadi kalau moto sekalian aja. Foto semua, saudara, foto semua. Dan saya dipanggil sama dokter.
Bagaimana dok hasilnya? Ini hasilnya. Ini paru-parunya mamamu masih flek ini. Penuh darah dan asam lambung. Jadi masih dalam kondisi ditidurkan begitu. Tapi yang kamu bilang kanker kandungan. Ini kamu saksi ya. Tidak ada ini kankernya ini. Dari foto itu. MRI. Ini loh tak tunjukin semua. Pasang dia. Enggak ada ini kankernya ini. 2 dok. Dia bilang waktu tahun 2009 lambungnya pindah. Pernah mama saya itu ngalami itu Bapak Ibu. Jadi awal dari kecelakaan dulu waktu belajar motor, Bapak Pendeta Daniel Alexander dari Papua itu telepon mama saya, tante belajar motor untuk bisa jangkau jiwa-jiwa, mama saya nekat belajar motor sendiri, jatuh, setirnya itu ngantem sini. Itu selaput diafragmanya sobek, membuat lambungnya itu nyusup naik, nempel di paru-paru. Desek jantung sama paru-paru. Saya bilang, foto dok. Karena saya waktu itu ikut ke Singapura, kita ke Singapura saudara, untuk dicek semua, mujizat terjadi, lambung itu kembali. Nah ini tahun 2009 ini dok, dicek lagi, betul enggak lambung itu kembali? Tunjukin sama dia, ini sudah balik ke tempatnya. Oh mujizat. Mama saya ngalami seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya nggak bisa maksa orang lain seperti iman mama saya. Kita semua punya level iman beda-beda, loh ada yang amin. Ya udah, kalau kamu imanmu operasi sama dokter tuh, ya sudah silakan. Tapi Tuhan udah ngomong sama kamu, saya berkata, bahwa kamu ini sembuh. Ya wis kemudian pokoknya doa, ya sudah doa. Bahkan sebelum masuk ruang operasi, saya telepon kembali, ayo kita berdoa. Dan betul Bapak Ibu, setelah diselesai, diambil tindakan, ternyata nggak ada apa-apa. Sembuh, memang sembuh. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tapi kan kita nggak ngerti nih. Kita itu butuh, aku ngerti dulu baru percaya. Sedangkan cara Tuhan itu percaya dulu. Nanti Tuhan akan buat kita ngerti. Oh iya ya Koden, iya kan? Iya, terus kayak apa ini Koden? Ya udah jalan-jalan di Malaysia sana. Loh kok ada yang ngamen. Jalan-jalan sudah, sehat kok, gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Zakaria minta anak, dijawab oleh Tuhan, tapi gak percaya. Jangan-jangan Zakaria itu alamatnya di Babatan juga. Surabaya Timur juga ini. Jangan-jangan Zakaria itu saudara-saudara juga, saudaramu ya. Kok mirip ya? Kita ini minta kesembuhan, tapi ragu. Hari ini di dalam nama Yesus, segala keraguan dipatahkan. Aku mau percaya. Berikan tepuk tangan ya Maria. Sangat berbeda dengan Maria Bapak Ibu. Maria justru belajar menerima termasuk hal yang sulit dipahami, sulit dimengerti. Dan sulit juga untuk dilakukan. Tapi dia dengan segala hormat menerima itu. Kenapa saudara? Karena imannya kepada Tuhan. Maria siap menerima semua resikonya. Termasuk kehancuran hubungannya dengan Yusuf. Malam ini bukan kebetulan kita ada di session doa malam. Hari ini Tuhan sedang hadapkan kita semua untuk tahun 2026. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita mau jadi seperti Zakaria atau kita mau jadi Maria. Saya percaya kita semua kepingin jadi Maria. Mari kita lakukan seperti yang Maria kerjakan. Sekalipun aku tidak mengerti, namun aku percaya. Sekalipun tidak masuk akal, nggak masuk rasio. Sekalipun aku nggak punya pengalaman empiris,
Aku harus melihat, aku harus mendengar, aku harus merasakan, baru aku percaya. Lah ini enggak. Tapi sekarang Tuhan, aku sebagai pengikut Kristus, aku mau tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya percaya tahun 2026 kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di Cina, orang-orang itu memproduksi boneka kuda. Karena mau tahun kuda kan. Dengan senyum, kudanya senyum. Tapi rupa-rupanya, saya tidak tahu apa yang terjadi, ada kesalahan produk. Senyumnya masangnya kebalik. Jadi kudanya itu cemberut. Saya heran dengan orang zaman sekarang ya. Justru yang salah yang dicari. Laris saudara kuda yang cemberut ini. Dicari saudara sekalian. Loh kan salah produksi. Salah masang senyum. Jadi cemberut. Tapi mereka punya alasan. Memang situasi ekonomi sekarang kan sedang buruk. Jadi kudanya cemberut, tapi malam ini kita semua tetap senyum ya, sukacita, karena Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti buka jalan kepada setiap kita yang ayo bangkit berdiri, kasih salam 5 orang, katakan ayo percaya. Ayo keluar dari kursi saudara, katakan ayo percaya. Yang disalami dengan mantap ngomong amin. Amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun kami tidak mengerti, namun kami percaya. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, banyak PR Tuhan. Ada begitu banyak hal yang belum terselesaikan. Tapi hari ini kami mau percaya. Tuhan pasti menolong setiap kami. Hari depan yang indah dan luar biasa Tuhan sediakan buat kami semua. Dan kami percaya bulan Februari ini kemuliaan-Mu dinyatakan lebih dan lebih lagi. Bahkan bukan hanya bulan Februari, bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, orang-orang yang percaya Yesus tidak akan dipermalukan. Terima kasih Pak. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Sekalipun masalahku masih ada, amen, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu
setia. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini, katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Mari kita angkat tangan kanan kita. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu Kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapannya. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang pada Sekali lagi, sekali. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Malam ini pilihan di tangan kita. Sekalipun aku tidak mengerti, namun aku tetap percaya. Kalau itu memang pilihan kita, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada saudara, dan saya percaya kuasa Tuhan turun menjamah setiap kita. Kurapakada kasikide bekara la pakada 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 la pakada pakashide bede bede bekede.
Rebekada bakada bakada bashede bedebekada bakada bakada bakada. Kerebekada bakada bakada bashede bebebebebe. Kita bakada bada. Jesus. Setiap tangan-tangan yang diangkat dijamah, terima jamahan Tuhan, terima jamahan Tuhan, terima. Mari kita angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap